Halo, apa kabar? Ada saya lagi di sini Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Bagaimana kabarnya kamu, teman-teman? Semoga kamu dalam keadaan yang baik-baik saja kali ini. Karena saya selalu mendoakan kamu, semoga kamu yang mendengarkan audio atau video saya selalu dilimpahkan dengan banyak manfaat. Karena memang tujuan awal saya adalah ingin memberikan kamu manfaat dan ilmu-ilmu pastinya yang bisa merubah hidup kamu. Amin. Nah, seperti judul dari video kali ini, mungkin judulnya agak sedikit nyentrik alias membuat kamu menjadi sedikit bergidik. Karena di sini saya seolah-olah akan memberikan kamu sebuah petuah yang insya Allah dengan izin Tuhan bisa membuat kamu berubah rezekinya, betul, bisa membuat kamu berubah rezekinya menjadi jauh lebih berkelimpahan. Dan kabar gembiranya, seperti biasanya, saya kalau membagikan sesuatu bukan hanya teori, tapi saya memaksa kamu untuk mempraktekkan apa yang saya katakan. Kemiskinan. Kemiskinan itu kalau menurut saya, disebabkan bukan karena nasib, tapi karena ada yang salah dalam pikiran kamu. Ada yang salah dari cara memandang kamu akan hal yang berhubungan dengan rejeki. Kemiskinan itu adalah sesuatu hal yang bisa dirubah, teman-teman. Dan cara merubahnya pun tidak perlu bekerja keras, banting tulang, dipatah-patahin, di blender, kemudian dibuang tong sampah. Tidak perlu sesadis itu. Lalu pertanyaannya mas bro, bagaimana caranya kita supaya tidak miskin? Langsung saja. Kalau kamu sekarang sedang dalam kesulitan ekonomi, saya berani jamin pertanyaan yang paling sering muncul di kepala kamu adalah pertanyaan, hari ini gue makan apa ya? Atau mungkin hari ini gue bisa ngasih makan keluarga apa ya? Betul? Kalau kamu memang pertanyaannya seperti itu, saya ucapkan selamat karena kamu sedang mengundang kemiskinan untuk terus datang dalam hidup kamu. Waduh, kok bisa? Benar, seperti yang saya ucapkan di depan tadi, kemiskinan itu datang karena isi kepala kamu salah. Lantas apa hubungannya mas bro, kalau saya nanti bertanya kira-kira keluarga gue bisa makan gak ya hari ini, dengan kemiskinan tuh apa hubungannya? Di sini hubungannya, dengarkan baik-baik. Kebanyakan orang berpikir terlalu logis. Kebanyakan orang selalu berpikir bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Dalam matematika, 1 tambah 1 memang betul sama dengan 2. Tapi dalam kehidupan, 1 tambah 1 tidak selamanya 2. Maksudnya begini. Kalau kamu meragukan hari ini bisa makan atau enggak, berarti kamu meragukan kuasa kebesaran Tuhan. Waduh, mas bro, kalau udah ngomongin Tuhan, gue angkat tangan dah. Gue bukan orang suci mas bro, gue masih banyak dosa. Lah, saya gak menyuruh kamu untuk menjadi orang suci. Saya ingin berdiskusi dengan kamu, tidak peduli seberapa besar dosa kamu, tapi saya ingin ngobrol sama kamu, apakah kamu selama ini meragukan kuasa Tuhan atau tidak? Kalau kamu masih berani bertanya, nanti malam keluarga gue makan apa enggak, kamu berarti meragukan kuasa Tuhan. Nah, sekarang saya ingin membuat kamu berpikir sama seperti saya. Kalau saya tidak berani, sekali lagi, saya tidak berani bertanya, hari ini gue makan gak ya? Hari ini gue bisa ngasih makan keluarga gak ya? Gue gak akan berani berpikir kayak gitu. Saya tidak akan berani berpikir seperti itu. Yang saya akan pikirkan adalah pertanyaannya seperti ini. Daripada saya bertanya hari ini keluarga saya makan atau enggak, saya ganti pertanyaannya adalah, sudahkah saya bersedekah hari ini? Sudahkah saya berbuat baik di hari ini? Sudahkah saya banyak membantu orang lain di hari ini atau belum? Kenapa? Karena kalau kamu hari ini sudah bersedekah, kamu tenang saja. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang rajin bersedekah itu miskin. Titik.
Jadi daripada kamu sibuk mikirin hari ini keluarga gue bisa makan gak ya? Hari ini dapur gue ngepul gak ya? Hari ini anak gue bisa gue bayarin sekolah gak ya? Daripada kamu sibuk mikirin begitu, ayo rubah pikiran kamu jadi berpikir, hari ini gue udah sedekah belum ya? Hari ini berapa orang yang udah gue tolong? Hari ini gue udah berbuat baik bagi orang lain belum ya? Kenapa? Karena apapun yang kamu tanam di dalam dunia ini, pasti suatu hari akan kamu petik. Apapun yang kamu berikan kepada orang lain secara ikhlas dan berbentuk kebaikan, pasti akan kembali kepada kamu dalam bentuk yang besar dan berkali-kali lipat. Nah, sekarang saya tantang kamu. Apakah kamu berani bertanya dengan diri kamu sendiri, dengan pertanyaan yang sama seperti yang biasa saya tanyakan setiap hari? Pertanyaan itu adalah, sudahkah saya bersedekah di hari ini? Sudahkah saya menolong orang lain hari ini? Sudahkah saya memberikan manfaat buat orang lain di hari ini? Kalau belum, mulai besok. Betul. Mulai besok selalu tanyakan pertanyaan itu dan jangan lupa bersedekah dan berbuat baik setiap hari. Sekali lagi, setiap hari. Kalau kamu bisa melakukan apa yang saya katakan ini, jangan heran kalau tiba-tiba tanpa ada apapun, tiba-tiba dapur kamu lebih dari ngepul, tiba-tiba makanan di keluarga kamu lebih dari 3 piring, bisa jadi tiba-tiba karir kamu melonjak pesat karena kamu selalu bersedekah dan berbuat baik setiap hari. Kebanyakan orang berpikir bahwa melecehkan Tuhan adalah dengan cara membakar kitab suci. Meledek Tuhan itu dengan cara mungkin meledek nama-nama Tuhan. Bukan. Kalau kamu meledek nama-nama Tuhan dan membakar kitab suci, itu adalah perbuatan yang sangat terkutuk, betul. Tapi kamu suka tidak sadar, kamu suka secara tidak sadar meledek kuasa Tuhan dengan meragukan kuasanya untuk merubah hidup kamu. Nah, Tuhan itu adil. Adilnya apa? Kamu tidak akan bisa berubah hidupnya kalau kamu tidak merubah hidup kamu. Itu betul, itu fakta. Tapi cara merubah hidup bukan dengan cara banting tulang. Tulang itu bukan buat dibanting-banting. Bukan sampai kerja sampai keringetnya berubah menjadi darah. Bukan. Tapi dengan cara banyak beramal. Sedekah kamu akan terus membuat rekening kamu berisi. Perbuatan baik kamu akan selalu balik kepada kamu. Aduh mas bro, gue udah berbuat baik sama orang lain, tapi gue tetap aja nasibnya begini. Gini ya, kalau kamu memang sudah jadi orang baik, atau paling enggak kamu merasa sudah berbuat baik, tapi hidup kamu masih susah, sedekah kamu pasti belum. Gitu aja. Kalau kamu sekedar berbuat baik tapi nggak pernah sedekah, hasilnya ada, tapi kurang mantep. Kalau kamu sedekah tapi kamu nggak pernah berbuat baik, hasilnya ada, tapi kurang mantep. Sedekah dan perbuatan baik itu layaknya suami dan istri harus selalu ada dan bersatu. Nah, sekarang kamu selalu tanyakan mulai hari ini, setiap hari, gua udah sedekah belum ya hari ini? Dan gue sudah berbuat baik belum ya hari ini? Kalau memang sudah, kamu boleh tertidur dengan nyenyak karena pasti sesuai dengan janji Tuhan akan ada rezeki yang datang kepada kamu secara tidak terduga. Itu pasti, saya jamin. Nah, sekarang kamu praktekkan apa yang saya katakan berikut ini. Bersedekahlah setiap hari dengan jumlah yang tidak usah terlalu membuat kamu tercekik, paling enggak rutin tiap hari. Ditambah lagi kamu berbuat baik minimal kepada satu orang setiap hari dengan bentuk apapun. Kamu lapor kepada saya dalam waktu sebulan setelah kamu mempraktekkan apa yang saya katakan ini. Nah, kalau memang mungkin kurang dari sebulan kamu sudah ada perubahan, silakan tulis di komentar di bagian bawah video ini. Kamu bagikan kepada orang lain bahwa apa yang saya katakan ini bisa merubah hidup kamu. Nah, siapapun kamu yang mendengar suara saya atau menonton video saya kali ini, itu adalah rencana Tuhan. Ini adalah jawaban dari doa-doa kamu kepada Tuhan. Silahkan lakukan. Tolong lakukan apa yang saya katakan berikut ini dan lihat hasilnya. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.